Pemirsa, sirine meraung di kota-kota Israel dan keadaan darurat diumumkan setelah Israel melancarkan serangan ke ibu kota Teheran, Iran. Sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah termasuk di kawasan pelabuhan utama di Haifa. Selain itu, sirine juga meraung di kota Tel Aviv tak lama dari serangan Israel ke ibu kota Iran, Teheran. Sementara itu, usai peringatan sirine dan serangan balik dari Iran, sejumlah warga di Israel bersembunyi di bunker. Selain berlindung, mereka juga berdoa untuk keselamatan mereka dari serangan rudal balistik Iran. Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran pada Sabtu siang. Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengaku Israel telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhori di Teheran. Nampak kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah. Serangan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Sementara itu, dampak serangan Israel dan Amerika Serikat ke Teheran, Iran, hancurkan sebuah bangunan di permukiman warga. Sampai saat ini pihak Iran belum memberikan info terkait korban luka maupun korban jiwa akibat serangan tersebut. و دوباره موج دومی از موج دیگری از حملات رو مشاهد بودیم. Ya, pemirsa, situasi Timur Tengah kian memanas usai serangan Israel ke Iran Sabtu siang ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan gabungan Amerika Serikat Israel terhadap Iran bertujuan untuk menghilangkan ancaman nyata dari rezim Iran. Pemerintah Iran dinilai secara langsung membahayakan rakyat Amerika Serikat. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran usai tertangkap kamera warga saat melintas di langit Kuwait dan Irak.
Ya, formasi pesawat tempur milik Amerika Serikat terbang di atas langit Kuwait dan Irak. Pesawat-pesawat yang dilengkapi radar bergerak di langit ini didampingi oleh beberapa pesawat tempur termasuk jet tempur siluman pabrikan Amerika Serikat. Terkait serangan militer Amerika Serikat bersama Israel ke Iran, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Iran dan Turkmenistan, Roy Sumirat menyebut KBRI terus memastikan kondisi warga negara Indonesia di Iran dalam keadaan aman. Konsentrasi KBRI Teheran saat ini adalah terus melakukan komunikasi dua arah dengan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran di seluruh kota. Tercatat paling tidak ada sekitar 329 warga negara Indonesia yang melapor diri dan tercatat secara resmi di KBRI Teheran. Komunikasi ini sangat penting untuk kami dapat memberikan assessment yang paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para WNI. Adapun dapat saya sampaikan sampai saat ini sekitar waktu 2.30 sore waktu Iran, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan adanya ancaman langsung terhadap para WNI tersebut. Namun demikian tentu saja KBRI tetap menghimbau agar para WNI mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing. Adapun asesmen mengenai keamanan di Iran akan tetap dilakukan KBRI Teheran dan berkoordinasi dengan kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Sebelumnya pada 13 Juni 2025 Israel melancarkan serangan berskala besar terhadap sejumlah target di berbagai wilayah di Iran. Serangan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel dan Mossad menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer dan kediaman pribadi pejabat tinggi Iran, menyebabkan kerusakan pada situs-situs nuklir utama dan menewaskan para pemimpin militer tertinggi Iran. Serangan ini merupakan yang terbesar terhadap Iran sejak Perang Iran-Irak 1980-1988. Pemirsa, ketegangan di perbatasan Afghanistan-Pakistan memanas setelah serangan lintas batas dilaporkan terjadi dari kedua sisi. Serangan mortir Afghanistan menghantam distrik Bajaur, Pakistan saat warga tengah menjalani sholat tarawih. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di iNews.id serta cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Kerusakan terlihat di Desa Baralagari Mamun di distrik Bajaur, Pakistan usai serangan lintas batas dilaporkan terjadi antara Afghanistan dan Pakistan. Sebuah masjid setempat mengalami kerusakan di bagian atap akibat hantaman mortir Afghanistan saat warga tengah menjalankan salat tarawih. 2 mortir dilaporkan jatuh di sekitar lokasi. Satu menghantam atap masjid, sementara satu lainnya mengenai rumah warga di belakang bangunan. Seorang pria bernama Darwaish dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di rumah sakit setempat. Meski demikian, layanan rumah sakit tetap berjalan normal untuk melakukan perawatan darurat para korban terluka. رات تقریبا تراویح ولاړې وې 9:30 بجې تراویح خورې شولې چې خلک د جمعات نه ووتلو نو تقریبا 10:30 څه کم 11 بجې دا واقعه راغله یوه ګولۍ دلته دا لګېدلې د دې جومات کې یوه د دې نه شاته کور دی په هغه کې لګېدلې ده یوه په دغه دلته یوه بل اخوا کور دی درویش نومې دی هغه پاس شهید شوی دی هغه کې لګېدلې ده. Militer Pakistan mengklaim 274 pejuang Taliban tewas dan 12 tentaranya gugur dalam bentrokan terbaru. Sementara Kementerian Pertahanan Afghanistan menyatakan 55 tentara Pakistan dan 8 personel Afghanistan tewas. Diketahui ketegangan meningkat dalam beberapa bulan terakhir dengan kedua pihak saling menuduh melakukan serangan lintas batas.